Shalom. Sekali lagi lebih semangat. Shalom. Terima kasih. Selamat pagi, selamat berjumpa di rumah Tuhan, di ruangan ibadah kita saat ini. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah bersama dalam rangka peluncuran buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan dan yang kedua adalah ibadah. Kepada Bapak, Ibu Pendeta dan Majelis Gereja yang bertugas disilahkan. Selamat pagi semua. Apa kabar? Manasu moraka. Puji Tuhan. Pasti manasu nasang mau coba nua joduka bokok manasu mo. Ya. Kita akan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah syukur di mana hari ini peluncuran buku sejarah berdirinya Jemaat Rantepao. Mari dengan penuh sukacita kita memuliakan nama Tuhan. Saya menjemput kita berdiri. Tamenani lame Pak Budian 105 angka misa. Maikomi ammi pudi puang ni pakalabi itu sanganna. Ta penanyan ni penduan na masanang tu penanta pakalabi puang belan napayan tu Pak Kaborokna lako kita kombongan sanlo na puang matua indete Rantepao. Maikomi ammi pudi puang. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan bagimu juga. Perjalanan sejarah berdirinya Jemaat Rantepao bukanlah semudah kita membalik telapak tangan. Perjalanan sejarah ini begitu panjang, 100 tahun lebih. Banyak dinamika yang terjadi. Musim kehidupan silih berganti dalam kehidupan Jemaat Rantepao. Dan di dalamnya kasih Tuhan tetap nyata. Kita terus percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Ini jugalah yang diungkapkan oleh pemazmur dengan menyatakan Tuhan penjaga Israel, penjaga kita semua. Mari bersama kita ungkapkan secara berbalasan. Mazmur 121 pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Lah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Tuhan menjaga kita senantiasa. Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan sungguh besar. Dan kita berterima kasih, kita bersyukur kepadanya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang pengucapan syukur yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membuka dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Sungguh sebagai keluarga besar Jemaat Rantepal, kami sangat bersukacita oleh karena kasih setia-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Sehingga sampai pada saat ini kami masih boleh ada sebagaimana yang ada. Kami boleh menyatakan tanda pengucapan syukur kami kepada-Mu untuk segala bentuk pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya kami alami semua.
terlebih khusus sebagai jemaat Tuhan, jemaat Rantepao, hingga di usia yang ke-111 tahun ini, atas izin Tuhan, sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao telah boleh diselesaikan dengan baik, bahkan telah boleh ditulis dan dicetak, dan pada hari ini kami akan luncurkan. Untuk semuanya ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Mendasari sukacita kami ini, berita firman-Mu akan diperdengarkan untuk kami sekalian. Ya Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, kuasailah kami semua, agar kami sekalian mampu memahami apa yang Kau mau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu, serta ampuni segala dosa kami, agar tidak menghalangi kami untuk menerima berita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Saya menyatakan bahagian firman Tuhan ini dari Mazmur 118, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mazmur 118 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Berita firman Tuhan demikian: Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku dan menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengepung aku, tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku, ya mengepung aku. Tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Mereka mengepung aku seperti lebah, bernyala-nyala seperti api dalam semak duri. Tetapi dalam nama Tuhan kupatahkan serangan mereka. Aku didesak dan didesak supaya jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang benar. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Tangan kanan Tuhan terangkat tinggi. Tangan kanan Tuhan bertindak dengan perkasa. Amin. Yaitu bahagian firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan bersama. Dan dari bahagian firman Tuhan yang saya sudah baca dan kita dengarkan bersama ini,
diberi satu tema, hidup dalam kasih setia Tuhan. Tuolan Pak Kaborokna sia kama sokananna puang matua. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tentu kita sebagai keluarga besar Jemaat Rantepao, pada hari ini kita tidak bisa menyembunyikan rasa sukacita kita, oleh karena sampai pada saat ini kita masih boleh ada sebagaimana yang ada, dan kita telah boleh menjalani perjalanan kehidupan ini hingga pada saat ini, secara khusus sebagai sebuah keluarga atau sebagai sebuah jemaat, yaitu Jemaat Rantepao. Tentu dalam perjalanan rentang waktu dari tahun 1915 hingga pada saat ini, kalau kita kembali merenungkan tentang pemeliharaan Tuhan yang dialami oleh Jemaat Rantepao, tentu kita tidak bisa mengungkapkannya satu demi satu. Yang jelas bahwa pemeliharaan Tuhan tiada pernah henti-hentinya, tiada pernah berkesudahan, dialami oleh semua warga Jemaat Rantepao. Bahkan melalui Jemaat Rantepao di sini ada begitu banyak orang merasa terberkati. Jadi kalau ada begitu banyak orang yang merasa memiliki atau merasa bahagian dari Jemaat Rantepao, itu adalah hal yang wajar. Karena mereka sadar bahwa mereka pernah atau telah menjadi bahagian dari Jemaat Rantepao entah berapa waktu lamanya, tapi itu tetap dirasakan bahwa selama menjadi bahagian dari Jemaat Rantepao, ada begitu banyak berkat Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Jadi sama halnya dengan kita semua, sekalipun kita jauh di kampung halaman kita, di tongkonan kita, tapi karena kita adalah bahagian dari tongkonan di sana, biasa na kuat matua maka ada kumua, parallu di kamali itu tongkonan tapi ya belan na tak ditandai, umbanna ratunan ibu tu turara, tu lolong langkaleta, tu napolalan pasakena puang lako kita. Sama halnya juga dengan kehidupan dalam persekutuan bergereja. Sehingga kalau pada hari ini dalam ibadah syukur bersama dengan diluncurkannya buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, maka kita semua yang telah menjadi bahagian dari Jemaat Rantepao sangat bersyukur. Sekaligus kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena banyak orang tua kita yang telah menjadi pendahulu, sekalipun telah mendahului kita, tapi ada banyak hal yang ditinggalkan yang mensukacitakan hati kita semua. Sambil kita terus berdoa untuk keluarga mereka supaya juga terus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu melalui bahagian firman Tuhan yang saya sudah baca dan kita dengarkan, bagaimana pemazmur melalui nyanyian kemenangan itu dirayakan, itu diungkapkan. Pemazmur dalam pengakuan imannya mengungkapkan bahwa kasih setia Tuhan kekal. Tentu itu kalau misalnya disandingkan dengan kasih setia yang dinyatakan oleh siapapun kepada kita, itu sangat terbatas dan sementara. Kasihnya saja orang tua kita, kasihnya saja saudara kita, kasihnya saja pasangan kita kepada kita, atau siapapun yang sangat mengasihi kita, sangat terbatas. Tetapi kasih setia Tuhan itu kekal, tiada habis-habisnya, tiada pernah berkesudahan, dialami dalam kehidupan ini. Dan itulah yang dirasakan oleh pemazmur
Dan itulah yang diungkapkan oleh pemazmur. Bagaimana ketika dia mengalami pergumulan yang berat. Bagaimana ketika dia menghadapi musuh-musuh yang berupaya untuk melenyapkan dia. Yang berupaya untuk membunuh dia. Dan dalam komitmennya pemazmur ialah bahwa dia tidak akan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kepada manusia. Dia tidak akan mengandalkan manusia. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kalau Tuhan yang diandalkan, saya yakin Bapak Ibu, kita akan hidup dalam kasih setia Tuhan. Sama halnya dari tengah-tengah jemaat di sini. Dari tengah-tengah jemaat Rantepau misalnya, yang telah menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan dalam gereja Toraja, bahkan dari tempat ini juga, kita selalu berdoa untuk orang yang telah menjadi bahagian dari jemaat Rantepau. Kita selalu berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita selalu berdoa untuk pemerintah kita. Sama halnya dengan di tongkonan kita. Yang ada apa di pokok jujur tongkonan di pasambayang Allah komintu tom arapun di tongkonan niya te umbo mau padang nanai puang. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan selesainya buku sejarah Gereja Toraja, jemaat Rantepau dicetak atau dibuat, lalu kemudian pada hari ini akan diluncurkan. Tentu di dalam buku sejarah itu akan telah diceritakan bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita semua. Bagaimana kasih setia Tuhan dinyatakan kepada orang-orang baik yang telah dipakai oleh Tuhan melayani di jemaat di sini maupun kepada orang-orang yang menjadi bahagian dari jemaat Rantepau. Mungkin 1 bulan yang lalu ada seorang yang orang tuanya telah diberkati di sini. Dia berada di Australia. Dia minta, Pak Pendeta, Pak ada tu surat kawinna Papa sola mama, kukom berani itu, komang kamate. Kami kenapa kamu cari? Aku ada mau diurus. Dicari, dia diberkati tanggal 14 Februari 1952 kalau saya tidak salah. Dicari, ada betul ini. Namanya itu suaminya Luther Palimbong, orang dari Pangala, dan istrinya Damaris kayak itu atau siapakah? Ya. Lalu kemudian dibuatkan dan dikirimkan. Datang Pak Sam Lande, ambilkan. Wih bagus ini Pak Pendeta. Nah, siapa yang berkati? Ya Bapak Estelande. Ya. Estelande nenek Emi. Ya dipakai oleh Tuhan. Wih sangat senang anaknya karena masih ada. Nah. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara kita Majelis Gereja Jemaat Rantepau akan memikirkan bagaimana dengan buku-buku yang sudah tua, yang sudah usang itu, yang sangat berharga itu, kalau bisa nanti kita bagaimana supaya bisa ada semacam disalin ulang. Supaya yang sudah kabur-kabur nanti kita lihat dengan baik bagaimana ini supaya menjadi jelas. Karena sejarah adalah sesuatu fakta yang terjadi pada masa lalu yang kita ceritakan sekarang kepada generasi kita, karena itu sangat penting untuk kita kenang dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa ternyata ada banyak nenek-nenek kita, ada banyak orang tua kita yang telah Tuhan pakai sehingga jemaat Tuhan di sini selalu bertumbuh berkembang dengan baik, bukan hanya secara kuantitas tapi juga secara kualitas. Karena itu dengan telah dibuatnya sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepau, saya dengar bahwa rupanya sudah ini kepanitiaan keempat. Baru kemudian itu bisa terrealisasi sebagaimana yang kita harapkan. Orang tua kita Bapak Pendeta Anggui dengan beberapa orang tua kita mengatakan, ya begitulah perjalanan kita. Sudah beberapa kali buat tim, lalu kemudian pada saat ini lalu kemudian terwujud, inilah waktu Tuhan. Jadi kalau belum terrealisasi yang pada kepanitiaan pertama, kedua dan ketiga, bukan berarti bahwa orang itu tidak bertanggung jawab, tetapi yang kita mau katakan bahwa inilah waktu Tuhan. Jadian natun namo ya puang matua, tamu ya tahu bisa nahalangi.
Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Saya secara pribadi sebagai pendeta di sini bersama dengan Ibu Pendeta, kami sangat bersyukur karena banyak orang tua kita, banyak warga jemaat, rekan-rekan majelis gereja yang pernah melayani di sini sebagai pendeta dipakai oleh Tuhan dalam kerangka penyusunan jemaat itu. Ada orang tua kita, Pak Pendeta Anggui, Pak Ruben Tanggulungan, Pak Pendeta Panggalo, ya Pak Sili Suli yang sangat energik, luar biasa. Seringkali rupanya nanti pagi-pagi baru tidur, ya, karena dia fokus, dia bersemangat, ya. Dan semua warga jemaat memberikan topangan, sekecil apapun yang diberikan oleh warga jemaat sangat bernilai, sangat berharga. Jadi karena itu kita amini, karena kita sungguh percaya bahwa dari tengah-tengah jemaat di sini, ya mentonnya kita Gereja Toraja sebagai bahagian dari Gereja Calvinis di Kua, gereja itu adalah ibu, di mana kita lahir baru, ya, di mana kita dibimbing, di mana kita dididik, di mana kita dibesarkan, di mana kita bertumbuh, di mana kita berkembang. Dan kita diskusi soal teman-teman Pak Anggui, dan saya sudah pernah sampaikan di sini, ya Bang Ria, dan tu tahu biasa kian nama tua mau tunduk nama lain tampe. Ya, misalnya malam tampe Gereja Toraja, sobat anak kuah, hai di Gereja Toraja itu dari ini. Ah, ini sebenarnya masalah kita. Masa kita tinggalkan orang tua kita kalau sudah tua? Kilalaikum wayaton pirambongi, muikan dilo bang rina tuntulang ki lendo ya mamina. Tote mamirotan aku itu nak kata mami tu kandilo karena taruh budak mukande. Banyak saingan. Tapi seyogianya KDL itu tetap sangat sebenarnya enak. Toh kalau saya, ya, jadi laku toma tuanku saya suluk solanasang, ya kurang-kurang kita rampo tepa sebenarnya karena kondisi, ya jam kerja, ya banyak warga jemaat yang saya dengar dia katakan, oh ya maaf Pak Pendeta tak bisa hadir karena ya ini kan doa kita semua tidak mengurangi nilai persekutuan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan apa yang Tuhan telah buat di tengah-tengah jemaatnya di sini, khususnya dengan telah dibuatnya atau telah disusunnya dan telah dicetaknya buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, akan menjadi nasanga kada tomatua mendadi kada di sedan sarong dianna batu silambi lako mintu anak kampo taba atulanto mimita. Sekalipun nanti kita sudah tiada, tapi melalui buku itu akan bercerita kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Susiaku tokianu kedenu pak naden nampoku kupa ade mojolino nabungka ianak ampoku kenuto ho dempel na pendeta te papa lo jemaat Rantepao. Itu menjadi catatan dikenang, ya, sehingga dia juga menjadi merasa bahagian dari jemaat Rantepao. Sabayan menjadi bahagian dari sesuatu itu kita merasa memiliki. Sama halnya dengan kita warga jemaat di Rantepao di sini. Sedangkan orang yang sudah jauh tapi pernah menjadi bahagian di sini, saya sering perhatikan kalau datang di Toraja, nakua Pak Pendeta kayaknya tidak lengkap kalau saya tidak datang satu kali ibadah di Rantepao baru saya balik ke rantau orang. Itu karena kecintaan, tanpa mengabaikan kampung halaman. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kasih Kristus, maka kita sebagai anak-anaknya akan hidup dalam kasih setia Tuhan dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah dikuatkan, disediakan oleh firman Tuhan yang tentu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri untuk kebenaran firman yang boleh kita dengarkan. Dan sebagai rasa terima kasih syukur kita kepada Tuhan untuk pemeliharaannya yang tetap nyata, maka kita akan memberikan ungkapan syukur persembahan kita. Mari mendengarkan Mazmur 40 pada ayatnya yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan rencanamu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya
untuk dihitung. Firman ini mengantar kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Diberi kesempatan memuliakan nama Tuhan. Dalam tekad yang pasti, membawa misi mulia penuh kasih. Kita semua adalah gereja, kita semua umat pilihan, dan diberi hikmat dan kuat, pancarkan terang mulia.
doa syukur dan doa syafaat kita berdoa. Kami tidak bisa menyembunyikan rasa sukacita kami pada hari ini Tuhan. Oleh karena begitu besarnya rahmat cinta kasih-Mu bagi kami semua, baik yang kami alami sebagai jemaat di sini maupun yang kami alami secara pribadi, bahkan dalam kehidupan bersama sebagai gereja Toraja. Puji-pujian yang boleh kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan. Ya Roh Kudus, tanam baiklah dalam hati kami, agar kami terus memegang teguh firman-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kasih setia-Mu itu kekal adanya bagi kami anak-anak-Mu. Dan bahwa sekalipun generasi-generasi kami meninggalkan kami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua, sehingga dari generasi jemaat Tuhan terus bertumbuh, berkembang, bahkan terus menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya Bapa kami dalam sorga, semua kami yang hadir pada saat ini, kami sungguh berbahagia untuk segala cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Majelis Gereja Jemaat Rantepao, segenap pengurus OIG, tua-tua jemaat, segenap anak cucu kami, segenap orang tua, Tuhan jaga, lindungi dan peliharakan kami. Semua yang dipakai oleh Tuhan untuk terus melayani di tengah-tengah jemaat, melalui tata usaha, koster, tenaga magang, security, mereka semua juga terus memberi diri dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat di sini. Para pendahulu kami yang Engkau telah pakai secara luar biasa, kami bersyukur Tuhan. Dan terus berdoa untuk anak dan cucu dan keluarga yang ditinggalkan, bahkan kami semua. Engkau terus jaga, lindungi dan peliharakan kami semua. Berikan kami semangat, sukacita dalam mengangkat pelayanan. Hingga di usia yang ke-111 tahun jemaat Rantepao sekarang, kami yang ada dengan penuh syukur terus mengamini segala kasih sayang-Mu bagi kami. Sehingga pada saat ini melalui panitia hari ulang tahun jemaat yang ke-111, melalui panitia atau tim Jambore Keluarga, melalui tim sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, semua kami dalam satu kesatuan mengangkat pelayanan bersama dalam iman percaya yang kami amini bahwa sebagai gereja, dan khususnya motto Gereja Toraja satu dalam pelayanan bersama, kami terus amini pada semua aras pelayanan Gereja Toraja. Secara khusus kepada tim sejarah yang telah bersusah payah melaksanakan tugas tanggung jawab selama ini, mereka boleh melaksanakan semua rangkaian dalam proses penyusunan sejarah ini dengan baik, hanya karena kemurahan Tuhan. Sekalipun ada banyak rintangan, tapi hanya karena kasih sayang Tuhanlah sehingga kami dapat melakukannya. Berkati semua tim sejarah, orang tua kami Pak Pendeta Anggui sebagai ketua tim, sekretaris, bendahara, semua anggota tim, kiranya kami semua terus diberkati oleh Tuhan, dan biarlah yang kami telah lakukan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan terlebih khusus kami sungguh bersyukur bahwa Engkau yang mengutus kekasih kami Bapak Sili Suli yang boleh hadir selama hampir 1 tahun bersama dengan kami di sini dalam kerangka menyusun sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Hamba-Mu ini telah dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati
menuangkan pikiran-pikirannya, waktunya, tenaganya, sehingga sampai dicetaknya buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao di Jawa, di Jogja, tetap dalam pendampingan dan dalam semua yang diurus, dan telah boleh tiba membawa buku sejarah ini yang pada hari ini akan kami luncurkan. Berkatilah kekasih kami ini Tuhan, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Kiranya di setiap kesempatan nantinya dia terus menjadi berkat bagi banyak orang, baik seperti yang dilakukan di Jemaat Rantepao maupun di tempat-tempat lain, supaya kehadiran hamba-Mu ini sungguh-sungguh diamini bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kami terus topang dalam doa, karuniakan hikmat, karuniakan kesehatan yang baik. Bahkan semua yang memberikan topangan kepada penyusunan buku sejarah ini, ada banyak orang, baik dari dalam Jemaat Rantepao sendiri maupun yang ada di tempat lain. Semua bentuk dukungan itu kami percaya bahagian dari persembahan mereka, sehingga semuanya boleh berlangsung karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu telah menyatakan persembahan syukurnya, kiranya semuanya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Toraja yang akan menyelenggarakan sidang Sinode Am yang ke-26. Berkati panitia yang sementara mempersiapkan segala sesuatunya. Berkati semua aras pelayanan dalam Gereja Toraja, BPS Gereja Toraja, BPSW, BPK, jemaat-jemaat dalam semua lingkup pelayanan Gereja Toraja, bahkan melalui lembaga pelayanan gerejawi. Kiranya kami semua terus bergandengan tangan satu dalam pelayanan bersama, sehingga sidang Sinode Am boleh berlangsung sebagai sebuah pesta iman anak-anak Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dalam mengambil kebijakan, karuniakan hikmat bagi mereka. Sadarkan bagi mereka yang menggunakan salah kewenangan yang ada pada dirinya, supaya sungguh-sungguh dalam mengurus negara ini diurus dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati daerah kami Toraja di sini, pemerintah kami, dan semua komponen masyarakat. Ya Bapa kami dalam surga, berkati segenap orang tua kami dalam usia lanjut dalam menjalani hari-hari kehidupan. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Berkati anak cucu kami agar terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, ini doa harapan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam satu nama yang agung. Itulah Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, dan yang terus mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan selalu menyertai dan mengiringi kehidupan kita, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita terus menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita berdiri dan kita katakan, kasih Tuhan mengiringi-Mu. Kita nyanyikan ini 2 kali. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan
dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, dengan terus mengamini bahwa kasih setia Tuhan yang kekal adanya itu tidak akan pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu mari kita terus mengandalkan Tuhan dan berkat-Nya melimpah kepada kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dia memimpin kita, Dia menjaga kita, Dia terus hadir karena Dia adalah gembala yang baik. Karena itu mari bersama-sama kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu sejenak saat teduh, dan setelah itu kita bersalaman satu dengan yang lain. Rasa syukur kita nyatakan di hadapan Tuhan.
Demikianlah ibadah yang telah kita nikmati, alami bersama-sama di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama masuk dalam acara sepatah kata. Sepatah kata yang pertama akan disampaikan oleh tim sejarah. Yang pertama oleh Ketua Tim Sejarah kepada Bapak Pendeta Anggui, dengan kasih disilahkan. Bapak Ibu, inilah karya dari Jemaat Rantepau yang telah dipercayakan kepada tim kerja untuk menyusunnya, dan inilah hasil dari Jemaat Rantepau sendiri. Nanti ada acara peluncuran. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dan saya hormati dalam Tuhan. Ya, kalau saya ngomong sekarang ini mungkin sedikit agak panjang, tapi mohon kesabaran. Karena begitulah, kalau orang tua itu banyak ceritanya. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Tuhan memberikan kita waktu dalam acara peluncuran buku sketsa sejarah pelayanan Jemaat Rantepau. Tim kerja yang dibentuk oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepau ini sebenarnya ini sudah yang ketiga kalinya. Yang pertama dulu diadakan, saya kira itu masih Ibu Pendeta Sarah Pairi. Kemudian berubah lagi karena sudah lama tidak ada muncul apa-apa. Kemudian muncul yang kedua. Ada hasil, tapi ketika saya ditanya bagaimana mau diterbitkan ini, saya bilang, dari Bang Mitodolo, tangan tiap abang apa tuh. Jadi artinya dengan membandingkannya dengan beberapa yang saya sudah baca, buku-buku yang lain, sejarah jemaat dan lain yang saya baca, saya bilang, ya buat level Jemaat Rantepau ini mungkin tidak pidolo tuh, tidak pernah. Akhirnya dibentuk lagi tim yang ketiga ini, dan kebetulan ada yang betul-betul memberi diri, Bapak Silisuli, dan saya kira saya perlu perkenalkan, walaupun dia masih capek karena mungkin baru tiba tadi pagi, tapi saya kira Bapak Silisuli di sini dulu sebentar, saya ada depan sini lebih bagus. Ya, dia gembira sekali karena dulu sekolah di Jogja, menulis di Jogja, baru pulang dari Jogja pasti lebih segar 2 kali. Ya, yang kalau di Jogja kan banyak makan sate kambing. Nah, saya kira Bapak Silisuli ini, ya memang dari dulu saya sedikit mengenal karena tulisan-tulisannya, tapi terakhir itu dia berikan saya buku dulu yang diterjemahkan sekarang ke dalam bahasa Inggris dan ke dalam bahasa Jawa. Teman-teman bahasa Teraya tak apa. Tapi sekarang dalam bahasa
bahasa Inggris namanya From Toraja with Love, itu ya. Ya, jadi itu semacam roman sejarah Toraja yang menggambarkan, saya lihat di situ penggambarannya sudah sangat indah, memberi nilai tambah bagi mereka untuk mengenal Toraja itu pada zamannya. Jadi terima kasih Pak Waculi Suli ini sudah, ini yang karya beliau ini, jadi saya kira supaya jangan capek baru tiba naik bus malam dari sana, silakan duduk kembali. Di sini depan aja Pak. Ini ada tempat ini ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, kebetulan kita sekarang ini mau meluncurkan ini 111. Tetapi hari ini juga ada peringatan 125 tahun Gereformeerde Zendingsbond, 125 tahun. Dan kemarin dari Toraja, dari gereja Toraja tiba di sana Ketum dengan Sekum, Pendeta Alfred dengan Kristen Tanduk. Kemarin tiba di Amsterdam, di Schiphol, untuk dalam rangka menghadiri pertemuan 125 tahun GZB. Waktu 100 tahun GZB dulu, Pendeta Yasi almarhum dengan saya diundang ke sana dan hadir di Veenendaal. Veenendaal itu adalah tempat jemaat di mana Van der Loosdrecht dulu diutus untuk ke Toraja. Jadi itu jemaatnya. Tapi Van der Loosdrecht juga ini kita tahu saudara yang boleh kata dalam sejarah ini itu kita tentukan hari tahun gerejawi kita 125 tahun ini 111 tahun ini oleh karena berdasar kepada pembaptisan pertama orang Toraja yang memang hasil pekerjaan Sendeling itu sendiri. Dia memang sudah membaptis beberapa di dalam gereja Indeseker, gereja Protestan negara waktu itu. Tapi itu karena dia seorang pendeta, tidak ada pendeta yang baptis sehingga dipanggil untuk membaptiskan. Tapi ini kita peringati itu dengan dibaptisnya pertama kali 1915 itu, oleh karena itu adalah pekerjaan langsung. Dia bina, dia bawa ke Poso, Tentena, dan kemudian dididik, dan akhirnya dia mengerjakan bahwa inilah dia. Dan itu coba saudara-saudara, HSDB dibentuk dan hanya di dalam boleh kata waktu singkat, 14 tahun. 1901 HSDB dibentuk. 1915 langsung ada hasil pekerjaan mereka. Ada beberapa daerah, termasuk Irian Papua, ada yang mengatakan dalam 25 tahun di banyak sending di sana, lebih banyak sending yang mati daripada orang Kristen. Tapi di Toraja, dalam waktu singkat, walaupun kemudian kita tahu bahwa hanya 2 tahun kemudian, martir Van der Loosdrecht terus terjadi. Dan itu dikatakan bahwa itulah darah orang-orang syahid adalah benih-benih gereja. Itu salah seorang bapak gereja yang pernah menyebutkan itu. Dan itu adalah juga salah satu keyakinan kita. Nah bayangkanlah saudara-saudara, kalau kita lihat perkembangan dari jemaat ini. Dan kemudian pada waktu itu adalah memang semangat penginjilan adalah sangat tinggi. Di dalam buku ada yang memperingati Lembaga Alkitab Indonesia itu ada 2 buku karangan, sudah 2 jilid, namanya Jejak Langkah Leidecker. Di situ digambarkan ketika Van der Veen itu. Van der Veen dulu itu juga waktu wisudanya Van der Loosdrecht ini setelah mengikuti pendidikan 6 tahun di Rotterdam waktu itu dalam sekolah sending, dia boleh kata hadir dan kemudian karena waktu itu ada seorang penginjil kaliber dunia namanya ini cepat hilang saya punya Henry Kramer. Waktu itu dia adalah ketua dari namanya CSV,
Christelijke Studentenvereniging, tapi itu namanya Netherlands CSV. Beda dengan yang misalnya yang datang di Indonesia tahun 34 ketika dibentuk yang namanya CSV of Java. Jadi Christelijke Studentenvereniging. Itu adalah orang-orang yang bersemangat pekabar Injil waktu itu, baik Hendrik Kramer, sehingga Van der Veen yang juga termasuk dalam salah seorang aktivis. Kalau di Indonesia itu CSV itu diberi nama sekarang GMK, Gerakan Mahasiswa Kristen. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah sebenarnya bukan hanya gerakan mahasiswa, tapi ia namanya SM, Student Christian Movement. Jadi itu adalah gerakan Student Christian Movement, sama dengan YMCA dulu, Young Men's Christian Association itu. Jadi inilah satu gerakan Kristen untuk pelayanan kepada mahasiswa. Yang kita di Indonesia karena belum banyak kaum intelektual waktu itu, sehingga mereka sendiri membentuk seolah ini gerakan sendiri, gerakan dari mahasiswa Kristen di Indonesia. Dan itu sangat mempengaruhi, sehingga Van der Veen waktu itu, yang seharusnya belajar bahasa literatur Belanda, akhirnya diminta, kalau memang berminat untuk keluar, dia diminta untuk mempelajari justru bahasa-bahasa Nusantara. Bahasa Nusantara. Tapi diambil bahasa Halmahera, karena dianggap waktu itu yang bekerja di Halmahera itulah salah satu lembaga pekuparan Injil namanya UZV, Utrechtse Zendingsvereniging itu kebanyakan terdiri kaum elit, kaum Belanda. Sehingga pendekatan mereka di Halmahera juga berbeda. Tapi kemudian setelah Van der Roos ada di sini, penutur bahasa Toraja adalah 200.000. Penutur bahasa Halmahera hanya 20. Dan waktu itu sudah ada literatur di dalam bahasa Halmahera. Toraja belum ada sama sekali. Wisang tiepek tadi apa? Akhirnya Van der Roos mengusul, sebaiknya kalau boleh HZB bicara dengan Nederlands Bible Genootschap di sana, lembaga Alkitab Belanda, supaya Van der Veen tidak usah diutus ke Halmahera, tapi ke Toraja. Akhirnya HZB berunding dengan NBG, dan kemudian jadilah dia datang ke sini sebagai sendeling yang kedua pada tahun 16. Jadi sesudah Van der Roos di Rantepau, tapi sebelumnya itu ada temannya juga Van der Roos yang datang di Makale, Jonathan Kerling. Nah itulah sehingga kita lihat bagaimana perkembangan dalam perhatian sending terhadap kita, justru saya sebutkan ini, karena kebetulan 125 tahun HZB kita juga ada di sini di Rantepau, sehingga kita mengetahui latar belakangnya bagaimana. Itu adalah sungguh merupakan berkat bagi Tuhan. Dan memang waktu itu mereka mencari-cari kemana mau pergi, apakah ke Taiwan atau ke Jawa, kemana. Tapi atas usul dari Sendeli yang ada di Poso, dia bilang lebih baik ke Toraja. Toraja belum ada yang kerjakan. Karena di sini sudah ada pemerintah, sudah ada sending dari gereja Protestan, tapi dalam aturan mereka, karena mereka adalah gereja negara, tidak boleh pergi memberitakan Injil. Dia hanya boleh memelihara pegawai-pegawai pemerintah, rohani, tapi mereka tidak diberi wewenang dan tidak boleh, walaupun itu dilanggar, termasuk di daerah Mamasa. Kalau dilihat perkembangan saudara-saudara, dalam waktu misalnya 10 tahun, jumlah orang yang dibaptis massal di Mamasa sudah di ribuan. Dibandingkan dengan Toraja waktu itu, baru beberapa orang. Tapi ya itulah cara kerja yang HZB tidak mau melaksanakan itu baptisan massal di Sirambang. Dan Kerling sebenarnya juga, waktu datang di Toraja, dia baru saja melayani karena stasioner itu di Bantaeng, dan kemudian dia bertugas untuk ke Bantaeng, kemudian ke Kolondale. Kolondale dia layani gereja daerah-daerah seperti Lubuk Bangkai. Di Lubuk Bangkai tahun 12 dia baptis massal orang di Burabang, siapa pun sama dengan Mamasa, tapi tidak ditempuh di Toraja. Semuanya melalui pendidikan dulu. Van der Roos hati-hati, tidak langsung
membaptis waktu itu, dia coba didik dulu. Ada memang beberapa yang lebih 10 anak-anak, tapi dia bilang belum matang ini. Nah itulah sehingga peringatan seperti ini saya kira sangat berharga bagi kita orang Toraja, bagaimana kita mendapat berkat Tuhan yang secara sistematis. Dan kemudian untuk waktu itu sudah ada yang namanya Belsma, Yohanes Belsma. Yohanes Belsma itu sebenarnya bukan dari satu gereja dengan Van der Rooster, tidak. Dia dari gereja Hervormerd Kerken, yaitu gereja yang memisahkan diri dari gereja Reform. Tetapi dia sudah sangat berpengalaman dalam pendidikan. Dia sangat berpengalaman dalam masalah-masalah kegerejaan. Tetapi dia dari gereja Hervormerd, bukan dari gereja Hervorm. Nah, HZB adalah walaupun teologianya, aliran teologianya Hervormerd, tetapi di dalam organisasi gereja Hervorm. Kalau ditanya mengapa tidak seperti Hervormerd Kerken, Abraham Kuyper keluar dari gereja Reform, alasannya ialah itu yang dikatakan Pak Pendeta tadi ya, Pak Mengalo, ibu. Gereja itu adalah ibu bagi kita. Dan dalam Amsal Sulaiman dikatakan itu apabila ibumu sudah tua, nyatakanlah kepadanya bahwa engkau mengasihi dia. Ya, jadi bukan tinggalkan, tapi justru kita harus menyatakan bahwa kita harus mengasihi. Dan dia tetap di dalam. Itu yang disebutkan, diceritakan oleh Dominee van Dijk kepada saya. Karena saya tinggal 2 bulan dengan dia di Belanda di rumahnya. Jadi dia katakan inilah yang kita tidak boleh tinggalkan karena ini adalah ibu kita. Sehingga bagaimanapun mereka, memang mereka membentuk Hervormde Bond. Ada Hervormde Zendingsbond. Ada 2, tetapi saya kira mereka tidak tinggalkan, tapi dia tetap pelihara. Nah itulah saudara-saudara, kalau sedikit bertanya, siapa Van der Rooster yang datang di tengah-tengah kita? Supaya sedikit dipahami. Ini pun seperti Belsma yang datang. Wah itu Belsma, sebelum datang ke sini dia sudah terlibat dalam Perang Dunia Pertama, dia harus latihan militer, semua. Dan kemudian karena dia memang dipanggil untuk pendidikan, maka dia datang dan kemudian mulai mendirikan sekolah guru di sini, di Rantepao, di dalam rumahnya, kontrakan tempat dulu Van der Rooster. Waktu dia datang, belum ada rumah, dia kontrak, tapi rumahnya kecil. Tapi waktu Van der Rooster pindah ke Barana, nah dia masuk dalam rumahnya agak besar. Kontrakan di sini. Kalau dilihat peta yang ada, saya kira Pak Sulis ya bikin besar sedikit. Kalau lihat petanya, ya mungkin sekitar ujung utara rumah sakit Elim itu tempat dia kontrakan dulu. Ada rumah-rumah di situ. Karena yang menurut Van der Rooster punya cerita Van der Veen waktu itu, di Rantepao ini tidak ada orang Toraja tinggal dulu. Tidak ada. Yang adalah orang-orang Bugis, orang-orang Tionghoa, dan pegawai-pegawai pemerintah yang kebanyakan berasal dari Ambon dan Manado. Itu yang penduduk Rantepao. Orang Toraja suka tinggal di gunung karena takut malaria, takut juga tidak memelihara benteng pertahanannya karena masih bisa diserang kampung lain, keserang dia dan lain. Sehingga mereka tinggal di gunung-gunung. Tidak ada yang tinggal di Rantepao. Yang ada dalam peta itu, ada yang namanya Bugilaiserweg. Jadi itu daerah mulai Melangok ke sana itu sudah disahkan semacam kampung Bugis. Itu sudah itu Bugilaiserweg. Dan sepanjang jalan ini adalah orang-orang Manado, Cina, atau orang-orang dari Ambon, pegawai-pegawai pemerintah. Nah inilah sedikit gambaran kita mengenai jemaat ini. Dan oleh karena itu saya sungguh sangat bersyukur atas segala pengungkapan dari jemaat. Kalau baca cerita ini saya pun bangga. Waktu saya di sini di jemaat di gereja ini pada tahun 53, saya termasuk satu, ada nama saya di situ tercatat sebagai, walaupun nama saya cuma dua nama waktu itu, sekarang sudah 3 karena waktu di SMA tamat saya tambah lagi 1. Jadi di tengahnya itu, sehingga itu nama saya ada di situ waktu di sini tahun 53.
Waktu itu baru saja selesai, saya ingat betul, selesai sinode yang tahun 53 itu di sini. Itu sinode ke barangkali 47, 49, 51, sinode keempat. Sinode keempat di dalam gedung gereja di sini. Dan saya ingat betul waktu itu saya dengan almarhum Pak John Rono Padang. John Rono Padang waktu kami di SMP sama-sama waktu itu, sudah mengenal pendeta Linting, sudah mengenal pendeta Sihaya. Karena maneyari itu panita kita nilai. Dan kemudian pendeta Lande yang sudah lebih tua, dan yang ngajar kasih saya adalah pendeta AN Kadang. Nah, itu ingatan masih lampau. Tetapi dengan melihat nama saya di dalam bertanya bahwa saya di kategorisasi di sini dan di sini, saya tidak juga bangga menjadi jemaat Rantepo. Walaupun kemudian saya lama jadi anggota jemaat Rantepo di sini, anak-anak dibaptis, Alfred, Andre dibaptis di sini, kecuali Risma dibaptis di Buah. Tapi yang lain kami di sini begitu lama, baik di rumah di sini atau di sebelah ini, dan di situ saya kira itu sangat tertarik. Sehingga ketika dulu mau diminta untuk jadi ketua tim kerja, saya bilang, wah ini saya lihat, wah banyak temanku ini di dalam ini. Tidak apa-apa kita kerja sama-sama. Dan syukur sekali, karena dua pendeta yang aktif sekarang di sini, dua-duanya berpengalaman dalam penerbitan buku sejarah jemaat. Pak Mangalo, saya kira pernah menerbitkan buku sejarah jemaat Penanian. Ya, Ibu Rita, sejarah jemaat Satria Kasih. Jadi itu mereka sudah sangat berpengalaman sehingga boleh kata apa yang terjadi dalam tim kerja kalau bekerja ada yang misalnya Pak Hendrik Lebong yang kayaknya sudah tidak sabar karena sudah terlalu lama menanti sehingga selalu didorong bagaimanapun caranya pokoknya. Ada Ibu Rita yang juga saya kira Ibu Rita yang bersama-sama dengan timnya dalam seksi dana itu luar biasa. Tidak pernah kita kekurangan dana. Karena tiap minggu ada saja cara mereka untuk mencari dana. Jadi saya kira apalagi dengan pertemuan masih ada beberapa pendeta yang pernah melayani di sini, Pak Ruben Tanggulungan, Pak Panggalo, semua masih berpengalaman dalam soal-soal masa lampau. Ada juga yang beberapa yang sudah duluan dipanggil Tuhan, tapi mereka masih segar menceritakan. Malah Pak Tanggulungan, kalau dia sendiri mungkin dia lupa. Dia lupa, tidak tahu apa yang mau dibilang katanya. Tapi kalau sudah bersama dengan temannya, bersama dengan majelis gereja lama, boleh satu ungkap di sini, terungkap lagi beberapa, satu yang ditanya, 5 jawaban. Jadi saya kira, dan itu semua panitia sungguh luar biasa. Apalagi Pak Umbas betul-betul tidak mengenal lelah apapun. Kalau ada sedikit macet, pasti dia tangani. Dan terutama dukungan dari majelis gereja bagi kita semua. Jadi saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, ya. Dan terima kasih atas juga pengertian kerjasama ketua tim peringatan sejarah ya. Ya ini bagus karena seperti Van der Roster juga dulu didukung oleh Hendrik Kramer, didukung oleh Van der Veen, semua itu mereka adalah Christelijke Studenten in Nederland. Jadi NCSV bukan CSV of Java, tapi mereka itu adalah gerakan mahasiswa Kristen. Jadi SCM itu adalah Student Christian Movement, itu ada sebenarnya hampir bersamaan lahirnya dengan YMCA, Young Men's Christian Association, Young Women's Christian Association. Itu adalah sebenarnya adalah perkumpulan perhimpunan Kristen, orang-orang Kristen untuk pelayanan mahasiswa, untuk pelayanan wanita, untuk pelayanan anak muda. Nah inilah saya kira yang perlu kita tegaskan bahwa semua aspek dalam kehidupan ini kita harus wujudkan. Jadi sekali lagi panitia kami atas nama kami semua mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan kerjasama terutama dari majelis gereja yang tetap mendukung dengan solid akan penerbitan ini dan saya kira hasil ini adalah hasil dari kita semua, terutama majelis gereja yang memang sudah sangat merindukan. Dan sebagai ketua, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang mungkin
terbukti kurang bagus, tidak sempurna, juga apabila ada hal-hal yang kekurangan di dalam berkomunikasi atau dalam mengusahakan segala sesuatunya ini. Apalagi Pak Sili Sulit, sekali lagi terima kasih banyak. Tanpa Anda mungkin tidak akan pernah terwujud. Jadi berkat Tuhan menyertai. Terima kasih banyak. Terima kasih Ambe, Bapak Pendeta Aji Anggui yang sungguh luar biasa dalam usia yang sudah lanjut, tetap semangat mendampingi tim sejarah. Terima kasih. Dan saat ini kita rindu mendengarkan suara dari sang penulis kita, Bapak Sili Suli. Disilahkan dengan penuh kasih. Ya, terima kasih MC. Yang saya hormati PMG Jemaat Rantepao, yang saya hormati mantan pendeta Jemaat Rantepao, yang saya hormati mantan pendeta pemuda Klasis Rantepao, yang saya hormati Ketua 5 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang saya hormati Pendeta Tikurari, yang saya hormati seluruh Majelis Jemaat, Penatua Diaken Jemaat Rantepao, seluruh koordinator kelompok Jemaat Rantepao, seluruh pengurus OIG Jemaat Rantepao, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Tentu yang pertama kita harus menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan seperti khotbah yang disampaikan Pendeta Yonatan Mangalo tadi, kasih setia Tuhan menyertai setiap proses penyusunan buku ini. Saya minta izin ambil. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat membantu penyusunan buku ini, baik PMG, tim sejarah Jemaat Rantepao, terutama Bapak Pendeta Anggui yang betul-betul sangat bersemangat, memberi diri, memberi waktu, memberi banyak hal untuk menopang kerja-kerja tim sejarah, Pak Umbas sebagai sekretaris, Ibu Helba, Ibu Rita yang betul-betul gegap gempita mencari dana, juga seluruh tim dan terutama koordinator kelompok yang sudah banyak sekali memberi kontribusi, mengumpulkan dana, seluruh warga jemaat yang ikut membantu dalam doa, kepada mantan pendeta-pendeta Jemaat Rantepao, Pendeta Ruben Tanggulungan, Pendeta Dr. Indu Yohanes Panggalo, Pendeta Sarah Pairi, Pendeta Hermin Mada, Pendeta Dr. Samuel Tulak, Pendeta siapa lagi saya lupain, banyak sekali. Atas bantuannya terima kasih, terutama informasinya. Juga seluruh Penatua Diaken yang sudah memberi banyak masukan, informasi, dan juga kepada keluarga pendeta almarhum Pendeta Andreas Tandung ya. Iya. Dan juga yang di Makale ini Pak Pendeta. Saya lupa namanya itu. Pendeta Yorita ya, Pendeta Yorita juga almarhum. Kemudian ada keluarga yang saya ambil arsip, keluarga Jaya Sarira, almarhum Jaya Sarira. Kemudian Pendeta Andreas, siapa lagi namanya Pak Pendeta yang di Makale ini, saya lupa lagi. Pak Rumpa ya, itu dari sana banyak arsip saya dapat. Terima kasih, mudah-mudahan nanti keluarganya bisa mendapatkan buku ini juga. Keluarga-keluarga yang sudah memberikan arsip. Jadi itu ucapan terima kasih, dan juga banyak sekali orang ya yang harus saya ucapkan terima kasih.
Perpustakaan Nasional yang sudah membantu mengakses clipping koran, juga Kepala Perpustakaan Universitas Sanata Dharma di Jogja yang membantu memberikan referensi asing, dan juga berbagai pihak ini. Saya nggak sempat lagi membuat catatan untuk menyampaikan dalam forum ini karena saya baru tiba tadi pagi dan masih ngantuk-ngantuk, terus ditodong untuk memberikan sepatah kata. Ini saya kaget juga ini. Dan yang kedua, buku ini judulnya Sketsa. Saya kasih nama sketsa karena memang sketsa itu kan gambaran yang belum tuntas. Artinya sebenarnya naskah buku ini belum selesai. Sejarah itu kan memang tidak pernah selesai untuk dicatat. Jadi ini membuka peluang karena masih banyak kekurangan seperti yang disampaikan Pendeta Anggui tadi, maka dalam waktu yang akan datang ini masih bisa dilengkapi, masih bisa ditambahkan. Siapapun nanti yang ditugaskan oleh PMG itu sudah lebih mudah untuk melengkapi naskah buku ini. Kemudian untuk gambar depan ini karena foto pembaptisan tanggal 23 Mei 1915 itu tidak ada dokumentasinya. Jadi terpaksa Pak Umbas pergi pesan lukisan ini di Pak Frans Harira. Ini menggambarkan bagaimana Sendling Anton van der Lostre ini membaptis 4 orang ini. Jadi ini menjadi sampul depan, kemudian di belakang ini adalah gambar gereja yang dibuat oleh Mas Aris Priandono. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, buku ini masih banyak kekurangan di dalamnya, tapi ya sudah cukup maksimal. Sebenarnya untuk membuat buku seperti ini, kalau dia seorang akademisi, sejarawan, paling kurang ini sebenarnya 1 periode kemajelisan Bapak Ibu, 3 tahun. Tapi ya itu Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Saya juga heran kok bisa saya begadang sampai 3-4 bulan itu di luar kemampuan saya. Biasanya 3 malam saja saya begadang, itu hari keempat itu sudah tepar istilahnya. Tapi ini kok energi tidak habis-habis, itu semua kuasa Tuhan. Kemudian yang terakhir yang mungkin lebih penting bagi kita semua, jadi buku ini memang adalah program kerja Majelis Jemaat Rantepao sejak tahun 2013. Puji Tuhan sudah terwujud tahun 2026. Menurut saya yang paling penting adalah apa yang dilakukan oleh Van der Lostre pada saat itu. Dia datang menabur Injil. Itu di situ kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu bisa mendatangkan orang-orang dari seberang laut yang begitu jauh datang ke sini menabur Injil. Dan yang paling konkret dilakukan oleh Van der Lostre ialah dia mulai dengan menceritakan cerita dalam Alkitab kepada orang Toraja, dan kemudian meminta orang Toraja itu menceritakan cerita yang dia sudah sampaikan. Nah, saya melihat bahwa penginjilan seperti ini masih berlaku sampai hari ini, terutama di SMGT. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa gereja Toraja ini kurang PI-nya, sebenarnya menurut saya tidak. Karena di SMGT itu PI konstan berjalan, dia stabil berjalan. Mungkin yang dimaksud oleh pihak-pihak yang mengkritik gereja Toraja ini adalah barangkali mereka ingin gereja Toraja melakukan PI di daerah-daerah yang belum ada jemaat gereja Toraja, barangkali demikian. Tetapi pendapat bahwa PI itu tidak ada di gereja Toraja, saya kira itu tidak benar. Di SMGT di mana-mana PI itu dilakukan. Yang kedua, Belsma walaupun dia bukan seorang guru agama, tetapi dia membangun pondasi pendidikan yang luar biasa dan sampai hari ini dirasakan manfaatnya oleh orang Toraja. Saya kira jemaat Rantepao juga perlu mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Belsma, bahwa pendidikan gereja Toraja itu, kalau saya meminjam istilahnya Pendeta Panggalo, bahwa jemaat Rantepao adalah benteng gereja Toraja, atau kalau saya meminjam istilahnya Pendeta Ruben Tanggulungan, bahwa jemaat Rantepao ini adalah Yerusalemnya
Gereja Toraja, atau meminjam istilahnya Pendeta Sarah Pairi bahwa Jemaat Rantepao ini adalah wajahnya Gereja Toraja, maka mungkin implementasinya adalah di bidang pendidikan. Bahwa pendidikan itu ya memang harus menjadi prioritas dalam berjemaat. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah itu, mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa Muhammadiyah itu akan berkembang menjadi salah satu raksasa pendidikan di Indonesia. Nah, demikian juga Belsma merintis pembangunan sekolah-sekolah di Rantepao ini, dan kita sudah melihat bahwa bagaimana pendidikan di bawah naungan Gereja Toraja itu sudah berkembang sedemikian besar, dari benih yang kecil tumbuh menjadi pohon pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya apa yang dilakukan oleh Van Dijk ketika benih Injil itu sudah mulai bertumbuh menjadi jemaat-jemaat atau gementen dalam istilahnya Bas Placer, dan kemudian tumbuh menjadi keringan atau persekutuan-persekutuan di berbagai tempat. Satu pesannya Van Dijk ialah bahwa sekalipun sudah banyak jemaat yang tumbuh, tetapi kalau tidak didasari oleh firman Tuhan maka semua itu sia-sia. Jadi Bapak Ibu sekalian, pesan-pesan dari Van der Lostre, dari Belsma, dari Van Dijk itu mungkin menjadi pesan bagi kita semua dalam buku ini, bahwa apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu tetap firman Tuhan menjadi dasar utamanya. Itu dari saya. Dan yang terakhir, saya mohon maaf apabila selama dalam proses penyusunan buku ini ada sikap dan kelakuan saya, tindak tanduk saya yang kurang berkenan kepada PMG, kepada Penatua Diaken, kepada warga jemaat, kepada pengurus OIG, kepada mantan-mantan pendeta, Pendeta Ruben Tanggulungan, Pendeta Panggalo, Pendeta David Tiranda, seluruh pendeta yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir, saya mohon dimaafkan. Dan apabila PMG masih membutuhkan untuk melengkapi naskah buku ini, dengan kuasa dan kasih Tuhan saya masih berkenan untuk memberi diri. Kiranya buku ini kita luncurkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Kesabaran, ketekunan Bapak Silih Sulih yang diberikan Tuhan, sehingga tetap setia dalam menyelesaikan buku sejarah Jemaat Rantepao. Terima kasih. Selanjutnya sepatah kata dari pimpinan Majelis Gereja kepada Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, disilahkan dengan penuh kasih. Iya, terima kasih Ibu MC yang memberikan kesempatan kepada saya mewakili rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Rantepao untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau beberapa hal sekaitan dengan peluncuran buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari ini. Yang saya hormati dan saya kasihi BPS Gereja Toraja yang diwakili Bapak Ketua 5, Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, para pendeta, dan semua rekan-rekan penatua diaken yang terus dikasihi oleh Tuhan, Bapak Silih Sulih yang tentu kita sangat banggakan, dan semua kita yang hadir, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Tentu yang pertama ialah puji dan syukur kita patut persembahkan kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh ada sebagaimana yang ada, boleh mensyukuri berdirinya jemaat Tuhan di sini 111 tahun yang lalu, dan boleh mensyukuri terbitnya buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang telah dikerjakan oleh kekasih kita Pak Silih Sulih selama hampir 1 tahun, dan tentu dalam kerjasama bersama dengan tim sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ketuanya Bapak Pendeta Anggui, sekretarisnya Pak Umbas,
bendaharanya Ibu Helba, dan semua kita rekan-rekan tim penyusun sejarah. Memang dengan terbitnya buku ini, kalau kita kembali melihat, ada begitu banyak orang yang berperan di dalamnya, terutama para orang tua kita. Dan lucunya lagi, Pak Sili pernah datang mewawancarai Pak Pendeta Ruben, lalu datang mengatakan, wih, nah tak emang mana kelali Pak Ruben. Tetapi waktu kita bina naskah di sini, oh nak kelali nasa ngomo. Ya, sehingga kita heran bahwa ternyata orang tua itu sangat membutuhkan kumpul-kumpul. Lalu kemudian karena masih banyak masukan lagi waktu itu, sehingga tim sejarah berpikir bersama dengan pimpinan majelis gereja, mungkin perlu lagi kita panggil beberapa orang tua kita. Ditambah moto tapi pamit mau kalau Pak Pendeta indah sangat natuna kami to Pak Pendeta Abraham. Kikuah itu teman tua kami kalau nale kamu rakasa solan nih. Naku marolos solan nih sebagai ojek, kenapa kamu lampas sulai. Jadi saya nasolan te teman tua kima ulelen ini dete tidak bisa lagi diatasi, terlalu banyak hal yang disampaikan. Naku mi Pak Anggui nah luar biasa pula te Pak Ruben, dan itu kami syukur sekali. Tang di Pokadamo, Pak Pendeta Anggui, Pak Panggalo, Pak Tikurari, ya pira-pira itu pendeta tua yang luar biasa. Termasuk juga kakangku Pak Pendeta Nun, banyak disampaikan. Ya, jadi ini yang luar biasa kami rasakan sebagai majelis gereja, bahwa ternyata waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik. Bayangkan sudah 3-4 kali kepanitiaan dibentuk, tapi sekarang ini baru terwujud. Itu kan waktunya Tuhan, dan saya perhatikan bahwa dari semua unsur dalam jemaat Rantepao di sini, semuanya memberikan dukungan yang luar biasa. Dari semua rekan-rekan majelis gereja, tua-tua jemaat, semua warga jemaat, melalui OIG, PKB, PWGT, PPGT dan SMGT, mereka semua memberikan topangan yang luar biasa. Sehingga hampir tidak ada kendala yang kita jumpai, karena semua mengambil peran. Dan karena itu atas nama majelis gereja kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sangat besar kepada orang tua kami Pak Pendeta Anggui bersama dengan semua tim, ya. Mereka tidak kenal lelah sewaktu-waktu kami kumpul, dan karena kami juga bahagian dari tim yang di Kodem Rapat. Ya, teman tua Pak Anggui itu dulu najoren. Yo, ini luar biasa sebenarnya. Sehingga biasa aku mau kutu masiri. Ya. Terima kasih yang sangat besar kepada Pak Sili Suli. Ya, Bapak telah bekerja dengan sangat baik dan luar biasa, dan telah mencurahkan semuanya sehingga buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao ini boleh terbit. Terima kasih kepada semua warga gereja Jemaat Rantepao yang terus memberikan dukungan topangan yang sangat besar dalam berbagai bentuk. Terima kasih kepada semua orang tua kami, Bapak Ibu Pendeta, baik yang pernah melayani di sini maupun yang pernah menjadi bahagian dari Jemaat Rantepao, terus juga memberikan topangan yang luar biasa. Semua rekan-rekan pendeta, penatua dan diaken, luar biasa yang mereka telah berikan. Jadi mungkin topangan dari kami majelis gereja kadang mungkin tidak terlalu seperti yang diharapkan kepada tim dan kepada penulis, tapi itulah yang bisa kami lakukan. Kami tidak sengaja, tapi begitulah karena banyaknya tugas pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu, dengan terbitnya buku sejarah ini yang akan diluncurkan atau biasa. Yo, diluncurkan nanti ya. Ini sebenarnya sudah banyak warga jemaat yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan buku ini. Ya, ada yang harga standar kita pakaikan ini, bukan harga tapi ganti ongkos cetak 150.000, tapi banyak warga jemaat satu buku memberi 250, ada yang 300, ada yang 500 sebagai dukungan bagi mereka, dukungan mereka terhadap ini. Jadi ini nanti akan terus kita sampaikan kepada semua warga jemaat dengan harapan
Satu rumah tangga, satu buku sejarah. Kami harapkan begitu supaya yaitu kamu toma tuang kitu mi kuambai maroromo pentiromi anak kami rakam basa yang pomi raka koyan na saya laju mai padangan na tau tokeanu na bungkai na basa-basai karena lana sangat tusangan tate mintu anggota jemaat. Ada daftar nama semua anggota jemaat. Ya, jadi ya tentu disyukuri kumua karena kita ini bahagian dari warga jemaat di sini. Malongko oki toke kita tak ala nampuite na tojo mambela buda mutumpesan nih. Oh, jadi termasuk teh nak cucumi tujuru pada tahu, tidak apa-apa dibelikan, dikirimkan supaya dia tahu bagaimana perjalanan dan pertumbuhan jemaat Rantepao di sini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua topangan dan dukungan dari kita semua dan mohon maaf untuk semua kekurangan yang terjadi. Juga karena kita ini dalam rangkaian penutupan hari ulang tahun jemaat yang ke-111. Ya, terima kasih kepada panitia yang telah bekerja semaksimal mungkin. Saya perhatikan kadang-kala sebenarnya tak mau todanan jame pakai kau bisa kami jama. Nah, kau kami ke jamai. Ini kita syukuri bahwa terjadi sinergisitas antara tim yang satu dengan tim yang lain. Termasuk dari tim Jambore. Ya, tim Jambore ya turut meramaikan rangkaian kegiatan kita ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semua. Mohon maaf untuk segala kekurangan kita, segala kemuliaan terus kita persembahkan untuk Tuhan. Demikian terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kepada Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Selanjutnya sepatah kata dari Badan Pekerja Sinode yang akan disampaikan oleh Ketua 5 Bapak Pendeta Yusuf Paliling MTH. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih kesempatan ini, momentum luar biasa dan kami sungguh bersyukur boleh menjadi bagian dari Sukacita Jemaat Rantepao sehubungan dengan peluncuran buku sejarah Jemaat Rantepao pada hari ini. Majelis Gereja, pengurus OIG Jemaat Rantepao yang kami hormati, para pendeta khususnya orang tua kami, para pendeta pensiun, para pendeta emeritus yang hadir, tim penyusun sejarah yang bekerja luar biasa, dan terkhusus Pak Silisuli sebagai penulis yang sungguh kita banggakan. Bahkan kita semua, keluarga besar Jemaat Rantepao yang hadir bersama-sama pada saat ini. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk karya luar biasa yang diizinkannya boleh dikerjakan, diselesaikan dan akan diluncurkan pada hari ini. Gereja Toraja melalui Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyambut dengan baik dan penuh sukacita bahkan ucapan syukur terbitnya sejarah Jemaat Rantepao. Bagi Gereja Toraja, sejarah bukan sekedar catatan-catatan peristiwa tentang siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana, tetapi sejarah itu sendiri adalah bukti nyata karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan refleksi kita atas pemeliharaan Tuhan sehingga di akhir penulisan sejarah pada setiap tahapan kita akan selalu berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong gerejanya. Jemaat Rantepao merupakan bagian penting dari Gereja Toraja, termasuk sejarahnya. Sejarah Jemaat Rantepao itu adalah bagian terpenting dari sejarah Gereja Toraja.
Dengan selesainya buku sejarah Jemaat Rantepao, maka sejarah jemaat-jemaat yang berhubungan dengan Jemaat Rantepao, harapan kita akan diterbitkan juga, akan dituliskan juga. Mengapa? Karena sampai hari ini menurut data yang ada, tak pana pirabang tu jemaat unggaragai sejarah. Den tu nagaragai kema ulang tahun ni tetapi 1-2 lembar. Kumatum merenata ni digaragai na kuah ya mo kate sanga-sanga lalu. Ta mo dikilali nasang. Pusta keduka ki umban na lipatama umban na ta kuko patama nasang bangmi. No konne ke makambam maroi. Nah memang sejarah harus begitu. Itu juga dilema. Tapi berharap bahwa dengan selesainya sejarah Jemaat Rantepao akan mengurai sejarah di beberapa jemaat yang mungkin punya hubungan kesejarahan juga dengan Jemaat Rantepao, sebab ya jemaat ini adalah jemaat mula-mula. Ya tonaki mas sekolah ada ya te Jemaat Rantepao di koya gereja besar. Nah, tentu yang besar itu bukan gedung. Tapi saya tidak tahu ya waktu itu, mbay nang nyeduka mereka pangte gedung Sambali itu inang kepon atau natu. Niku gereja besar, tapi saya tidak terlalu paham makna filosofi dari gereja besar itu, apakah gedungnya atau pelayanannya, visi misinya dan lain sebagainya. Seperti yang diharapkan tadi, disampaikan tadi oleh Pak Sili Suli, saya sepakat dengan itu. Kami BPS Gereja Toraja menyambut dan berharap seperti itu, bahwa Gereja Toraja akan menjadi pionir dalam pekabaran Injil, melalui bidang pendidikan, pengembangan karakter, ketahanan keluarga. Karenanya kita menyambut dengan baik jambore keluarga yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Cocok moto. Inanglah Jemaat Rantepao itu menjadi jemaat percontohan dalam hal-hal program yang visioner, program yang memang relevan bagi konteks pelayanan kita hari ini. Jadi inanglah susi to kumua, inanglah Jemaat Rantepao itu lanani tau mekutana, umbom barasusi kesusi temai dan sebagainya. Nah itulah fungsi dan peranan posisi Jemaat Rantepao sebagai jemaat yang saya katakan tadi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Gereja Toraja itu sendiri. Tadi beberapa istilah disampaikan. Benteng pelayanan Gereja Toraja, wajah Gereja Toraja, apa siapa tonin atau itu istilah-istilah. Itu Yerusalemnya Gereja Toraja, pokoknya apapun yang kita mau sebutkan tongan nasang toh bagi Jemaat Rantepao. Ya. Iyan nakalan ketorayan lah dikua ya tu Jemaat Rantepao tontoroi tongkonan sangulele. Ya. Jadi ya tu tontoroi tongkonan mbarasusi. Mabalele. Kayak naritutu utuba apa? Sabayan setu anak tongkonan nama arang di Benwai. Dan sebagainya dan sebagainya. Kamu para kali pokadan toto matuangki sulu solanasang. Dan memang berharap bahwa peran-peran strategis seperti itu akan diperankan oleh Jemaat Rantepao. Pak Ketum dan Pak Sekum titip salam dari negaranya GZB, muin na ditalo mo. Sule mo pako tara nama apa? Jadi beta panarampal ako Pak Ketum na ya, aku tak mau kutan data. Jadi Pak Sekum dengan Pak Ketum ada di Belanda hari ini dalam rangka 125 tahun HZB dan menitip salam kepada Jemaat Rantepao. Tentu kita sepakat, saya menggarisbawahi tadi catatan yang disampaikan Pak Sili, bahwa sejarah itu tidak akan pernah tuntas untuk dituliskan. Kalau kemudian Jemaat Rantepao sudah memiliki buku setebal ini sampai tahun 2026, ya kan waktu akan berjalan terus, berarti sejarah akan ditulis lagi. Itu artinya Jemaat Rantepao tentu akan memprogramkan lagi untuk melengkapi keutuhan sejarah ini. Mungkin setelah 10 tahun, 2036, dibentuk tu penulis sejarah, nairangan nite, kalau halaman terakhir 410, maka akan dituliskan lagi sekian halaman selama 10 tahun. Itu kan harapan kita, bahwa sejarah dengan adanya buku ini, dia berseri.
Sampai 2026 seperti ini sketsanya. Tapi 10 tahun ke depan akan ada lagi cerita lain yang mestinya dituliskan lagi dalam sejarah itu. Itu berarti sejarah itu kita dikasihkan bagi generasi. Saya sepakat Pak Ketua PMG, Ketua Majelis Gereja, generasi muda harus membaca sejarah ini. Sebab dengan membaca sejarah Jemaat Rantepao akan tergambar kepada kita, kepada generasi muda tentang sejarah Gereja Toraja. Bagaimana proses Injil masuk Toraja dan proses perkembangannya. Dan juga berharap bahwa dengan membaca sejarah ini, generasi muda kita akan memiliki militansi dan fanatisme ke gereja Torajaan. Dan tentu militansi dan fanatisme kepada Injil dan kepada Kristus. Kota Tandai Totemo, ya Gereja Toraja sedang menghadapi badai di tengah pelayanan. Pakai nang lasusi mo to, ya sian na digambarkan tu nenek dikuat tu gereja bagai bahtera. Jadi kalau gereja itu seperti bahtera, kalau berarti bahtera itu tempatnya di laut bukan di atas gunung, dan kalau di laut tanpa gelombang, tidak ada laut tanpa gelombang, tidak ada laut tanpa ombak, tidak ada laut tanpa angin, itu berarti gereja tidak akan pernah menyesali, tapi gereja akan tetap berkomitmen untuk melayankan pelayanannya sekalipun di tengah badai yang ada. Selamat kepada Jemaat Rantepao atas karya besar yang Tuhan izinkan boleh dikerjakan melalui peluncuran buku sejarah Jemaat Rantepao, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalamnya. Dan kami mengajak kita untuk terus mendoakan gereja Toraja, gereja di mana kita dibesarkan dan didoakan, diberkati dalam rangka pelaksanaan sidang Sinode Am 8 hari lagi di Palopo. Kiranya Tuhan menyertai gereja ini untuk tetap menjadi gereja yang menempatkan Kristus sebagai kepalanya. Baik pada Mototuku Parampo, sekali lagi atas nama BPS Gereja Toraja kami menyampaikan selamat untuk peluncuran buku sejarah Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Paliling MTH. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada tim sejarah yang akan langsung dipandu oleh Sekretaris Tim Sejarah Bapak Penatua Abraham Umbas. Kepada Bapak disilahkan. Shalom. Wah, agak melempem kayaknya ya. Iya. Kita patut bersyukur hari ini kita sampai pada batas puncak dari tugas pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepada tim. Dan kami melihat luar biasa antusiasme kita semua. Sehingga saat ini kita akan memasuki secara resmi prosesi peluncuran buku sejarah yang berjudul Sketsa Sejarah Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, yang saya hormati, saya kasihi, bagian yang pertama kita akan mendengar dulu testimoni dari wakil yang mewakili pelayan di Jemaat Rantepao. Saya tidak katakan mantan, karena pendeta tidak ada mantan. Apa yang ditaburkan itu terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan semua jemaatnya. Jadi orang tua kita yang pernah melayani di sini itu bukan mantan, karena firman Tuhan yang ditaburkan itu selalu hidup di dalam kehidupan setiap umatnya. Dengan hormat dan kasih, Pak Pendeta Ruben Tanggulungan untuk memberikan testimoni bagaimana perjalanan dan pentingnya buku sejarah ini kepada kita sekalian. Silakan Pak, singkat-singkat padat berisi.
Nah, Dako kan nanti kan keluar sendiri, Pak. Dia bangun teh. Dia bangun teh. Yo, anak kita nasang. Yo, kurang semangat. Tak aku tandai apa lagu pokada. Ya, sabah tiba-tiba saja saya diminta. Tapi ya baiklah, apa mau ku pokada, itu tanda bahwa jemaat Rantepo ini memang punya tempat yang khusus. Saya mau menamakan lagi sekarang, ya jemaat Rantepao, Pantaanaka Lolona Gereja Toraja. Bahkan lebih dari itu. Pantaanaka Lolona Lino teh. Sebab saya tuh Injil ditabur di sini dan sudah tidak terbatas lagi di mana tumbuh sekarang ini di berbagai pelosok. Ya, jadi saya kira dengan nama itu saja, Mina anak Pak Asili, Yerusalem memang kemana-mana kita ingat Rantepo bagaikan Yerusalem. Kalau kita sekarang ini bisa lagi katakan, wanang ia tuh Rantepo dinen tabur benih, Pantaanaka Lolo, ya sudah tumbuh di mana-mana. Jadi itu saja dengan nama itu sudah membawa sesuatu yang tidak bisa kita lupakan. Ya saya sendiri mulai tahun 58 saya sudah hidup-hidup tua-tua di Rantepo waktu saya masuk SMP dulu. Dan akhirnya pada tahun 64 saya di sini. Dan saya yang paling saya tidak lupakan pelayanan waktu itu ialah si Pasulta sebagai tata usaha. Itu jangan dilupakan itu. Seorang yang sungguh-sungguh bekerja tiap hari di konsistori dan yang menata administrasi dengan sebaik-baiknya. Itu saya tidak pernah lupakan. Tapi waktu saya di sini, hampir saya tidak lulus. Hampir saya tidak lulus untuk di sini. Ya, karena termasuk dia yang tanya saya. Ya, dulu kita kategorisasi itu lama sekali, 1 tahun. Tapi satu pertanyaan yang tiba-tiba datang, saya tidak sempat baca di Alkitab. Dia katakan, mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Apa yang paling menonjol sehingga Yusuf dibenci? Saya tidak tahu. Ya, dikatakannya sebenarnya tidak bisa lulus di sini, tapi ya dikasih tahu saja. Dia diberikan pakaian yang ya berloreng-loreng sehingga memang cemburu semua temannya, saudara-saudaranya. Ya, jadi jangan terlalu panjang. Saya tidak bisa melupakan jemaat Rantepo ini. Waktu saya melayani di sini itu baru 1 jemaat. Sekarang ini sudah berapa jemaat? Jadi kalau saya dikatakan pernah menjadi pendeta jemaat Rantepo, bukan hanya jemaat yang ada sekarang, tetapi bahkan 1 klasis ini. Ya sekarang sudah 2 klasis. Yaitu saya waktu itu jadi pendeta di sini. Sebenarnya bukan pendeta jemaat Rantepo yang dilihat sekarang ini, tapi pendeta dari jemaat-jemaat di sini. Satu hal yang paling terakhir saya ingat ialah banyak, tapi yang saya mau katakan ialah jemaat Batu Leleng. Dulu itu hanya 4 jemaat ini klasis. Jemaat Rantepao, jemaat Saloso, jemaat Tilengko, dan jemaat Batu Leleng. Pernah kami mengadakan sidang klasis, tata gereja, tiap jemaat mengutus 2 orang dan cadangan beberapa. Kami bersidang klasis, bayangkan
4 jemaat tidak datang Batu Leleng karena ya keadaannya waktu itu ya belum percaya diri datang di sidang. Warga jemaat yang lain juga atau jemaat yang lain juga masih agak enggan untuk menerima Batu Leleng, sehingga kami 6 utusan. Kemudian pimpinan sidang atau moderator 5 sesuai dengan tata gereja. Sehingga ya sidang klasis 5 orang di moderator, utusan 1 orang di ya 1 orang yang duduk sebagai utusan. Coba bayangkan itu kalau sekarang ini lucu toh. Bagaimana mungkin itu sidang klasis? Ya 5 pimpinannya 1 utusannya duduk di ya itu. Jadi coba itu dipikirkan, banyak hal yang ya sekarang ini kalau kita berbicara sekarang ini sudah lain dibanding dengan masa-masa kami dahulu, bahkan jauh sebelum dari itu. Dan saya kira itu cukup Pak sebagai ya kenang-kenangan saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih, puji Tuhan ya. Jadi intinya masih 1 jemaat akhirnya bisa menjadi 2 klasis sekarang di Rantepao ini. Luar biasa berkat Tuhan, dan memang pelaut hebat itu pelaut yang berhasil menghadapi badai gelombang. Jadi kalau lautnya cuma tenang itu bukan pelaut hebat. Jadi gereja Toraja sudah menghadapi berbagai macam gelombang. Saat ini ada gelombang baru dengan adanya gereja Protestan Toraja. Ya, gelombang baru, bagaimana kita bergandengan tangan untuk menyikapi itu. Baik, kita langsung masuk pada prosesi, dan terima kasih Pak Pendeta sudah berbagi dengan kami, yang memotivasi dan menginspirasi kami semua sebagai jemaat, sebagai domba-domba untuk melanjutkan estafet perjuangan pelayanan penginjilan di Toraja ini. Kita akan masuk prosesi bagian yang pertama, yaitu prosesi peluncuran buku. Mohon kesediaan yang pertama Bapak Ketua Pengurus BPS Gereja Toraja yang diwakili oleh Bapak Ketua 5, mohon mengambil tempat di depan. Kemudian Ketua Tim Sejarah, orang tua kita yang setia. Kalau bukan karena beliau saya sudah tidak mau jadi sekretaris waktu itu. Tapi terinspirasi, orang tua saja bersedia, apalagi saya ya. Silakan Pak mengambil tempat, terima kasih, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya Ketua BPSW 2 jika ada atau yang mewakili. BPSW 2 tidak ada di tempat, atau yang mewakili wilayah, pengurus wilayah, unsur pengurus. Kalau tidak ada, Ketua BPK Rantepao, tidak ada juga dari Rantepao. Kemudian penulis untuk namanya meresmikan, jadi formalitas untuk. Kemudian ya sebagai tuan rumah yang memberi tugas dan mandat kepada kami, Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Iya. Kemudian rasanya tidak enak kalau tidak didampingi oleh para pelayan Jemaat Rantepao sambil nanti foto bersama. Mohon kesediaan dengan hormat Pak, walaupun agak berat-berat untuk berdiri bersama-sama dengan ini semua, seluruh pendeta-pendeta yang pernah melayani di sini, baik pendeta pemuda Pak atau yang mewakili Ibu Yorita. Pak Pendeta silakan Pak mengambil tempat. Pak Panggalo, tadi Pak Pak Tikurari. Oh, ada. Masih ada. Pak Pendeta Joni Madika mewakili Ibu Yorita. Pak Panggalo, silakan Pak Pendeta Panggalo. Adakah dari anak atau cucu dari pendeta-pendeta sebelumnya? Karena saya tidak hafal. Ada? Oh baik. Iya Ibu Pendeta, oh iya Ibu Jontanan ya, mewakili Bapak, almarhum Bapak. Baik. Jadi
sebagai pelaku, saksi, bahkan ketika sejarah di usia yang ke-111 tahun Jemaat Rantepao ini diterbitkan bukunya, beliau-beliau menjadi saksi di hadapan kita juga bersama-sama dengan jemaat di hadapan Tuhan. Hari ini kita luncurkan secara resmi sketsa sejarah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sebagai tanda peresmiannya, mohon kesediaan wakil dari Ketua Badan Pekerja Sinode, Ketua PMGT, dan Ketua Tim Sejarah untuk memukul gendang Toraja. Jadi tiga orang yang akan memukul. Ya. Dipukul seperti biasa. Nanti tunggu hitungan dari countdown dari multimedia. Tetapi mohon Ketua BPS untuk di kursi ya. Iya ya. Ya, enggak apa-apa, Mi, enggak apa-apa. Mohon kesediaan Ketua BPS untuk mengucapkan kata-kata peresmiannya. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan mengucap syukur kepada Yesus Kristus Tuhan dan Kepala Gereja, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dengan ini menyatakan peluncuran buku sejarah pelayanan Jemaat Rantepao di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini telah secara resmi buku sketsa sejarah perjalanan pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao telah diluncurkan. Kita lanjut pada penyerahan buku dari penulis kepada ketua tim, kemudian dari ketua tim kepada ketua BPM Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dari ketua BPM nanti kepada unsur-unsur. Oh iya, mohon maaf, ketua PMG Jemaat Rantepao, kemudian dari ketua PMG Jemaat Rantepao nanti kepada ketua BPS sebagai kenang-kenangan dokumen di kantor pusat Badan Pekerja Sinode, kepada ketua BPSW, tetapi beliau tidak ada, ketua BPK Rantepao tidak ada juga, kemudian kepada yang mewakili dulu tadi, yang mewakili pelayan Jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantepao ini, yaitu Bapak Pendeta Ruben Tanggulungan. Mohon maaf belum bisa semua karena yang sempat dibawa Pak Sili Sulih hanya 10 eksemplar, terlalu berat kalau semua. Jadi ini perwakilan dulu, tetapi nanti mungkin yang sudah ada ini cukup mungkin ya, cukup diserahkan dulu. Kemudian satu lagi yang akan menerima adalah unsur pemesan yang terjauh. Adakah pemesan yang terjauh di sini yang hadir bersama dengan kita? Dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Mohon kesediaan Ibu Yeti. Oh iya, untuk berdiri bersama-sama di depan, nanti sekaligus akan menerima secara simbolisasi, menerima dari PMG. Baik, kita mulai dari yang pertama, penyerahan buku sketsa sejarah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao dari penulis kepada Bapak Ketua Tim Penyusun Sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kepada Bapak berdua silakan ambil tempat. Satu. Ya, secara simbolis diserahkan dari penulis kepada ketua tim. Ya.
Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Anggui. Saya berterima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan mendapat kesempatan untuk menyusun naskah sejarah, sketsa sejarah pelayanan Jemaat Rantai Pau. Bila ada kekurangan di dalamnya saya mohon maaf. Tetapi bila suatu waktu saya diminta untuk melengkapi, mudah-mudahan dengan perkenan Tuhan saya masih bersedia memberi diri. Dan mohon maaf bila dalam naskah ini masih banyak kekurangan, saya serahkan secara resmi kepada Ketua Tim Sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami tim kerja. Karena kepercayaan yang diberikan oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau dan Jemaat Rantai Pau pada umumnya dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, bahkan bagi saya adalah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tanpa kerjasama dari seluruh anggota tim, utamanya Bapak Sili Suli, yang sejak dari semula harapan tertuju kepada Anda untuk dapat menyelesaikan ini, oleh karena kami mengenal pengalaman-pengalaman dan bukti-bukti yang telah terwujud dalam berbagai penulisan, baik mengenai riwayat hidup perorangan maupun jemaat-jemaat dan klasis. Sehingga kami yakin bahwa atas berkat Tuhan ini dapat diselesaikan. Pengamatan kami, Bapak Sili Suli telah mengorbankan waktunya yang begitu banyak. Bahkan waktu tidurnya pun dia korbankan. Bisa sampai jam 3 pagi, bisa sampai jam 9 pagi, baru dia tidur. Kadang-kadang kalau kami berkunjung, jam 10, mana Pak Sili Suli? Oh tadi baru tidur, kasihan, baru jam 7 tidur, jadi jangan diganggu sekarang. Nah inilah saya kira kerjasama yang luar biasa, tapi juga atas dukungan dari Jemaat Rantai Pau dan panitia, saya anggap luar biasa. Dan oleh karena itu saya sangat berterima kasih, bukan saja terbitnya buku ini, tapi suatu wujud kerjasama yang sungguh luar biasa dan dukungan dari Jemaat Rantai Pau, utamanya dari Majelis Gereja dan tim yang telah dibentuk. Dan oleh karena itu sekali lagi Pak Sili Suli, berkat Tuhan kami doakan menyertai Anda untuk seterusnya dan juga untuk tetap mewujudkan karya-karya yang terbaik bagi gereja Tuhan dan masyarakat Toraja. Terima kasih banyak. Selanjutnya mohon kesediaan Ketua PMG Jemaat Rantai Pau, Bapak Pendeta Yonatan Mangaloh untuk mengambil tempat, akan menerima penyerahan buku dari Ketua Tim Penyusun Sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Itu langsung diserahkan, Pak. Diserahkan ya. Itu diserahkan. Ya. Ya. Kan simbolik. Ini taruh aja di atas, ya, diserahkan. Tapi berat lah. Ya. Ya. Karena mau dibagi, Pak. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Gereja Toraja Rantai Pau yang telah membentuk tim kerja penulisan sejarah Jemaat Rantai Pau, dan terima kasih kepada tim kerja. Saya sungguh kagum dengan kerjasama mereka. Tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang bombe-bombe. Semuanya bekerja dengan hebat, luar biasa. Dan saya kira itu adalah dukungan dari majelis gereja, dukungan dari seluruh jemaat. Terutama perhatian dari pimpinan atau badan pimpinan dari majelis gereja yang senantiasa memberi dukungan. Kalau ada hal-hal yang perlu dibutuhkan, langsung ditanggulangi. Dan terima kasih kepada seluruh panitia atau tim kerja, sungguh luar biasa. Tiap hari Minggu sampai mungkin hari Minggu terakhir ini mencari dana terus-menerus dengan berbagai cara sehingga semua bisa terselesaikan. Jadi sekali lagi atas nama kami tim seluruhnya, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan oleh karena itu inilah
persembahan. Dan setelah kami menyerahkan hasil kerja dari tim ini yang dimotori oleh Bapak Sili Suli, kami anggap bahwa tugas kami sebagai tim dengan demikian selesai. Terimalah ini atas berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga buku ini, sketsa sejarah pelayanan Jemaat Rantepao, dapat terwujud dan diserahkan dalam rangka hari ulang tahun 111 Jemaat Rantepao Gereja Toraja. Ya, atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dan segenap warga Jemaat Rantepao, kami menerima buku sketsa sejarah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao dengan harapan bahwa nantinya setelah sampai kepada semua warga Jemaat Rantepao akan menjadi salah satu buku pintar dalam keluarga yang akan dibaca mulai dari kakek nenek sampai anak-anak, sehingga dengan buku ini akan terus menjadi inspirasi bagi kita sebagai warga gereja. Yang kedua, tentu dengan penuh syukur kita panjatkan kepada Tuhan untuk semua yang telah terjadi, karena hanya bagi Dialah segala puji hormat harus dipersembahkan. Dan yang ketiga, terima kasih yang sangat besar kepada tim sejarah, penulis sejarah ini yang tidak kenal lelah untuk melakukan semuanya ini, karena kita semua sadar bahwa semua yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kita semua ini adalah bahagian dari wujud atau tanda iman kita yang boleh kita nampakkan dengan telah disusunnya dan dicetaknya buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan kepada tim sejarah yang kami lakukan selama ini sebagai majelis gereja dan warga jemaat. Kami tidak sengaja, tapi ya itulah yang bisa kami lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk semua dan mohon maaf untuk semua kekurangan yang tidak menyenangkan. Terima kasih, Tuhan dimuliakan. Ya, terima kasih. Ada lagi satu pesan saya khusus kepada BPS. Ya, saya kira sudah waktunya Sinode Gereja Toraja yang akan datang ini membentuk tim penyusun sejarah Gereja Toraja. Kan? Ya. Memang sudah pernah dulu dibentuk, ada hasilnya sedikit dalam bentuk stensilan. Tapi saya kira untuk ukuran Gereja Toraja yang sudah 125 tahun ini, atau malah kalau diambil dari tahun 13 sudah lebih, maka itu berarti bahwa sudah waktunya Gereja Toraja sendiri menyusun yang lebih, yang namanya komprehensif, meliputi banyak daerah pelayanan dan meliputi berbagai bidang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi demikian buku sudah diserahkan ke tangan pemilik. Jadi mohon kembali ke tempat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjadi saksi peluncuran buku ini. Kita akan lanjutkan nanti, silahkan kembali ke tempat ibu bapak. Kita lanjutkan penyerahan dari PMG Jemaat Rantepao kepada 3 unsur tadi. Seharusnya ada 5, tetapi 2 tidak hadir. Yang pertama, tapi masih berdiri karena wakil pelaku sejarah secara simbolis. Ya, jadi akan menerima pertama wakil dari pelaku sejarah, kemudian yang kedua ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, ketua dalam hal ini ketua 5, kemudian kepada wakil dari pemesan buku yang terjauh pada ibu tadi, mohon kembali ke tempat ya untuk menerima.
Ya, silakan. Ya, kepada Ketua PMG silakan untuk menyerahkan buku-buku sejarah ini kepada unsur perwakilan. Ya, dengan demikian sebenarnya seluruh rangkaian acara dalam peluncuran buku sketsa sejarah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantai Paus sudah selesai. Saya selaku unsur majelis sekarang ada lagi satu acara untuk penyerahan bingkisan dari PMG Jemaat Rantai Paus kepada yang pertama orang tua kita yang selama 4 periode tim kerja dibentuk tetap setia luar biasa berapa puluh tahun itu. Kemudian yang kedua kepada Bapak penulis kita, Bapak Sili Suli, mohon kesediaannya mengambil tempat di depan. Jadi untuk acara ini saya serahkan kembali kepada Ibu Sekretaris PMG Jemaat Rantai Paus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, untuk penyerahan ungkapan terima kasih Jemaat Rantai Paus kepada tim sejarah yang pertama akan diserahkan oleh Ketua Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Paus Bapak Pendeta Yonatan Mangalo kepada Bapak Sili Suli kepada penulis ya sejarah. Ya, ungkapan terima kasih yang kepada Ketua Tim Sejarah Jemaat Rantai Paus yang akan diserahkan oleh Ketua 5 Badan Pekerja Sinode. Akan diserahkan kepada Bapak Pendeta Aceh Anggui sebagai Ketua Tim Sejarah yang masih penuh semangat di dalam mendampingi panitia penulisan buku sejarah. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya sepatah kata dari panitia hari ulang tahun ke-111 Jemaat Rantai Paus yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Bapak Penatua Briken Bonting. Dengan kasih disilahkan. Iya, saya singkat saja. Karena sudah
panjang dan saya kira kita juga waktunya istirahat telah tiba. Hanya menyampaikan bahwa Tuhan sungguh baik atas kepercayaan Majelis Gereja kepada kami semua, panitia pelaksana perayaan 111 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dalam berbagai rangkaian kegiatan yang kita sepakati bahwa ada berapa kegiatan, ada berapa kepanitiaan yang berlangsung. Jadi 3 in 1, jadi kan satu dalam perayaan ini. Ada panitia penyelenggara secara umum hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao 111, kemudian ada panitia jambore keluarga, kemudian ada panitia tim sejarah yang hari ini mengakhiri karya yang luar biasa. Saya hanya berkomentar saja tentang sejarah hari ini, sejarah buku ini adalah bahwa betul-betul Gereja Toraja memikirkan generasinya. Buat apa sejarah ini ditulis? Buat apa kalau bukan untuk generasi? Kenapa perayaan kegiatan 111 Gereja Toraja Jemaat Rantepao kemarin kami sengaja membuat bahwa gereja itu harus inklusif, harus terbuka. Beberapa kegiatan yang diikuti oleh masyarakat, teman-teman dari luar, bukan hanya Gereja Toraja tetapi keluarga muslim dan lain sebagainya hadir dalam rangkaian kegiatan fun bike, kemudian fun run. Itu sebuah sukacita bahwa memang Gereja Toraja khususnya Jemaat Rantepao yang sudah selalu disampaikan menjadi patron, menjadi contoh buat gereja di Gereja Toraja di luar Jemaat Rantepao. Dan memang kita harus membuka diri, Gereja Toraja Jemaat Rantepao harus menjadi berkat buat jemaat-jemaat yang lain. Saya kira itu saja, kami panitia 111 Gereja Toraja Jemaat Rantepao terima kasih atas segala dukungan kita semua kepada terutama yang mendukung dalam doa, terutama dana yang kami repotkan beberapa waktu yang lalu, dan panitia juga pada kesempatan hari ini sudah berakhir dan akan melengkapi laporan pertanggungjawaban dan akan disampaikan. Ya, saya kira itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada Ketua Panitia Perayaan Hari Ulang Tahun ke-111 Jemaat Rantepao. Tuhan senantiasa memberkati. Ya, dalam acara ungkapan syukur Jemaat Rantepao saat ini untuk peluncuran buku sejarah Gereja Toraja Jemaat Rantepao, ada berkat yang disediakan oleh jemaat. Kita akan menikmati bersama-sama di siang hari ini. Karena itu sebelum kita menerima berkat Tuhan, mohon kesediaan Bapak Pendeta David Tiranda untuk memimpin kita di dalam doa syukur. Kepada Bapak disilahkan. Pendeta yang boleh melayani di Jemaat Rantepao yang termuda sepertinya ya Pak. Ya, pertama menyampaikan tentunya selamat ya buat seluruh warga Jemaat Rantepao yang hari ini ya telah meluncurkan satu catatan sejarah panjang yang tentu dalam pelayanan Jemaat Rantepao. Kita akan menikmati berkat Tuhan, mari bersyukur. Sungguh betapa besarnya kasih-Mu ya Tuhan yang boleh kami nikmati bersama di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Satu catatan sejarah yang hari ini diluncurkan melalui sebuah buku yang boleh diselesaikan dengan baik. Sketsa pelayanan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Terima kasih untuk semua yang Tuhan libatkan dalam menghadirkan suatu catatan sejarah ini. Penulis buku Bapak Silisuli, segenap tim kerja melalui dukungan dari pimpinan Majelis Gereja, segenap warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di luar Toraja, bahkan semua yang Tuhan pernah pakai libatkan dalam pelayanan Bapak Ibu Pendeta yang telah melayani di Jemaat Rantepao. Bahkan kami semua, terima kasih ya Tuhan bahwa semua karena kasih, karena anugerah dan kemurahan daripada-Mu lah.
Sebagai tanda syukur dan terima kasih bersama jemaat Rantepau, kami akan menikmati berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut dengan ungkapan syukur kami. Kami percaya bahwa melalui makan minum yang tersedia, boleh memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Di dalam kami terus boleh melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan berdoa bagi sesama kami. Dalam segala keterbatasan kekurangan mereka. Kami pun percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga mereka pun boleh menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu dalam ungkapan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, meja makan ada tersedia di halaman belakang gedung pelayanan ini. Mari silahkan menuju ke ruang belakang, boleh lewat samping sini boleh. Samping kanan dan samping kiri boleh. Iya. Mari Pak lewat.